Nah, pendapat dari Mas Ali sendiri gimana nih tentang Pilpres 2024 mendatang? Ya, sejauh ini menurut pandangan saya ya, Pilpres 2024 ini termasuk yang istilahnya penuh kejutan lah, penuh kejutan kan. Dari awal memang pilihan saya sih memang pertama ya Pak Ganjar Pranowo. Oke, Pak Ganjar. Sama apalagi dia terus memilih wakilnya Pak Mahfud MD. Tambah saya lebih ada lagi nggak sih mungkin untuk harapan masyarakat Indonesia gitu? Kalau soalkan pilihan tadi kan sudah saya bilang itu urusan pribadi. Cuman ya istilahnya cari-cari betul, cari intinya fakta dan data pasangan masing-masing pasangan capres dan cawapres. Balik lagi bersama aku Erli dan Aku Tia. Kita lagi di kawasan Malioboro nih guys. Hari ini kita mau ngapain, Tia? Jadi hari ini kita mau wawancara atau tanya-tanya ke masyarakat arus bawah tentang pandangan mereka terhadap pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun depan nih guys. Tepatnya tahun 2024 nanti ya. Betul sekali. Oke, karena perpolitikan kita tahun ini sedang panas-panasnya ya. Jangan sebut panas. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kita sebut sedang rame. Rame, betul. Oke, kita mau cari dulu nih siapa yang mau kita ajak ngobrol-ngobrol dikit. Ikut terus ya. Jadi ikutin kita Pasti terus. seru nih. Kuy. Aku Erli dan Tia. Oke, kita sore ini lagi di mana nih? Kita ada di Pasar Malioboro. Kita sore mau bincang-bincang dikit nih sama teman-teman kita dari masyarakat arus bawah untuk proses pesta demokrasi ke depan nanti gimana sudut pandang mereka. Kita sekarang udah sama Mas Ali. Udah berapa lama jualan ini? Udah sekitar 5 bulan lah. Udah sekitar 5 bulan? Ya. Masih baru ya termasuk. Baru. Tapi udah punya pelanggan tetap belum ya? Belum, Soalnya jam ini udah dikit nih. Iya, ya sebenarnya sih relatif kadang sepi, kadang rame itu. Kalau weekend ya lumayan lah, ada peningkatan. Kalau juga kan lagi musim libur ada peningkatan. Libur sekolah ya. Iya. Biasanya di sini dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Saya estafet biasanya keluar jam 9 pagi sampai jam 12 istirahat, terus jam 3 masuk lagi sampai jam 10 malam biasanya. Oh. Iya, estafet. Berarti 2 kali ya shift. Iya. Ini kan kita dari 2045 TV nih, Mas. Anak-anak muda lagi mau pesta demokrasi kan. Ya. Kita lagi mau memahamkan tentang demokrasi 2024 itu gimana. Ya. Nah, pendapat dari Mas Ali sendiri gimana nih tentang Pilpres 2024 mendatang? Ya, sejauh ini menurut pandangan saya ya, Pilpres 2024 ini termasuk yang istilahnya penuh kejutan kan. Terus juga dari 3 pasangan juga apa namanya melakukan manuver politik yang secara kaget, misalnya istilahnya ya berbelok-belok lah, maksudnya bingung-bingung lah maksudnya itu. Boleh, iya bagus ya. Boleh dijelasin nggak, Mas, yang paling mengejutkan tuh apa? Yang paling mengejutkan sebenarnya ya pemilihan Pak Prabowo memilih Mas Gibran itu menurut saya. Iya. Itu yang bikin paling kaget lah istilahnya, ya sedikit kecewa sih, walaupun saya juga sebenarnya pendukung fanatik pribadinya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi. Atas kinerja beliau, tapi akhir-akhir ini ya menurut saya bukan saya aja ya. Akhir-akhir ini banyak yang kecewa lah istilahnya kan. Istilahnya ya kok begitulah ibaratnya kan, di akhir penghujung masa jabatan beliau sebagai presiden kan
harusnya ditutup dengan baik-baik lah ibaratnya gitu kan. Kok tiba-tiba ada manuver yang bisa paham sendiri lah gitu. Mas Ali aja kaget ya, plot apalagi, twist. Benar-benar plot twist. Berarti nih Mas, nanti apa aja nih persiapan Mas Ali nih untuk nanti demokrasi tahun depan, pesta demokrasi tahun depan? Ada nggak nih persiapan khusus? Ada dong. Apa tuh Mas kalau boleh tahu? Dari awal memang pilihan saya sih memang pertama ya Pak Ganjar Pranowo. Oke, Pak Pak Ganjar. Ganjar, sama apalagi dia terus memilih wakilnya Pak Mahfud MD. Pak Mahfud. Tambah saya lebih memastikan pilihan dari hati saya lah sebenarnya itu. Benar. Itu. Oke. Kan kenapa saya milih Pak Ganjar, karena beliau ini ya walaupun backgroundnya apa ya istilahnya ada isu-isu yang bermacam-macam lah, simpang siur kan juga namanya mau pemilu kan. Cuman kan dari sisi baiknya kinerjanya sebagai gubernur Jawa Tengah dengan pernah sebagai anggota DPR kan, beliau ini kan kerja memang secara istilahnya tuh militan, gerilya. Apa yang dikeluhkan masyarakat itu langsung di cross check lapangan, bahkan dia sendiri nggak sungkan-sungkan ke lapangan gitu loh. Apa yang dilaporkan langsung ya? Iya, langsung dilaporkan dari masyarakat, dan Kerjanya. itu sangat jarang apa yang diperuntukkan, maksudnya sangat jarang maksudnya pejabat-pejabat lain yang istilahnya karakternya sama Pak Ganjar lah. Merakyat ya Pak ya? Ya, merakyat lah istilahnya kan. Oke. Apalagi ditambah wakilnya Pak Mahfud MD. Kenapa tuh Mas kalau wakilnya Pak Mahfud? Enggak ada kesalahan sih. Apa sih yang maksudnya titik noda hitamnya Pak Mahfud tuh paling susah dicari. Orangnya memang 10 betul. Memang ya istilahnya dari pribadi saya sih orangnya memang 10 betul sih. Ya itu aja Pak Mahfud MD. Cukup bangga ya berarti Mas ya? Bangga lah, bangga. Senang lah. Apalagi kan Emilia kemarin Pak Wakil Mahfud MD gitu loh. Tambah saya memastikan walaupun isu-isu dari ya wajar lah, isu-isu apa tentang korupsi segala macam kan itu kan dari lawan politik, wajar lah. Toh juga yang pasangan yang lainnya kan juga banyak isu-isu juga. Malah ada yang fakta lah istilahnya kan. Nah itu. Berarti semakin yakin dengan pilihannya ya Mas Ali? Semakin dong, iya. Nah. Meskipun Pak Ganjar nih katanya Mas Ali sempat diterpa isu-isu yang mungkin kurang baik gitu ya. Mas Ali punya harapan nggak sih, harapan khusus buat Pak Ganjar? Ada lah ya, namanya juga kita insan lah istilahnya, manusia kan bisa berubah lah maksudnya. Walaupun ada isu kan juga toh beliau kan belum pernah juga di istilahnya rompi oren. Nah, istilahnya kan juga manusia ada berubahnya. Manusia itu melihat karakternya waktu dia diberi jabatan itu. Nah, kelihatan karakternya antara dia mau nimbun harta atau memang ngurus rakyat. Boleh disurvei dengan Jawa Tengah memang hampir rata-rata merata lah istilahnya. Memang pada seneng lah. Ada bukti, ada fakta, nggak sekedar ngomong. Itu poinnya. Ada fakta, bukti, itu poinnya itu. Omongannya Pak Ganjar imbang dengan prestasinya gitu ya Mas? Bang, wajar lah kalau dia bener. mau apa istilahnya ngomong lantang ya wajar lah namanya kan. Iya benar. Nah itu. Oke, kira-kira nih Mas, untuk harapan kedepannya selain yang tadi tuh ada lagi nggak sih mungkin untuk harapan masyarakat Indonesia gitu? Oh ya. Dalam aspek pendidikan mungkin, aspek perekonomian mungkin? Ya mungkin kalau soal dari pemilih mungkin memang dari hati ya. Cuman saya harapkan kalau seumpamanya memilih Pak Ganjar ataupun Pak Ganjar terpilih jadi presiden, harapannya ya semoga beliau mencari menteri-menteri yang sesuai dengan kompetennya, nggak sembarang mencari menteri dari kader-kader yang sembarang lah istilahnya, kader-kader yang punya potensi atau ahli-ahli yang punya potensi untuk memajukan negara lah. Jangan berubah sifatnya untuk mengurus Indonesia seperti Jawa Tengah lah itu. Pesan untuk masyarakat lah. Kalau soal pilihan tadi kan sudah saya bilang itu urusan pribadi. Cuman ya istilahnya cari-cari betul, cari intinya fakta dan data pasangan masing-masing pasangan capres dan cawapres itu. Jadi itu nih teman-teman wawancara kita dengan Mas Ali tentang pandangannya demokrasi, pesta demokrasi 2024 nanti. Dengan hanya seperti yang sudah dibilang Mas Ali tadi, kita tuh berhak memilih siapa aja, tapi dengan
catatan, kita harus melihat bagaimana latar belakang, Ya. harus banyak mencari informasi juga, siapa Iya. yang kompeten, perhatikan juga Iya. posisinya, seperti itu. Kan ada rekam jejaknya semua. Betul, nanti kan bisa kita cek, cross check sendiri, seperti itu ya Tia ya. Betul sekali. Oke, terus kita mau ngapain lagi nih habis ini Tia? Kita jalan-jalan lagi di Malioboro. Oke, kita jalan-jalan lagi di Malioboro, terus kita cari yang lain. Kita pamit dulu sama Mas Ali. Nah, Oke. Mas Ali, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga mimpi kita ya Mas ya. Ya, Ganjar. Ya, dadah. Mari masyarakat Indonesia, seluruh tanah air, mari kita dukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Semoga beliau bisa merantas KKN, korupsi, dan menegakkan hukum seadil-adilnya bagi bangsa Indonesia. Hidup Pak Ganjar.